Halo semuanya, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Antonius Wisnu dengan NIM 21221416, Ridwan Deni dengan NIM 21221416, Gemma Natalia dengan NIM 21221452, Benedikta Arsenia dengan NIM 21221460, Andreas Destia dengan NIM 21221416, dan Teresia Erika dengan NIM 21221476. Kali ini kita akan membahas mengenai materi strategi lokasi. Tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama, mengidentifikasi dan menjelaskan 7 faktor utama yang memengaruhi keputusan lokal. Tujuan pembelajaran yang kedua, menghitung produktivitas tenaga kerja. Yang ketiga, menerapkan metode peringkat faktor. Yang keempat, menyelesaikan analisis biaya volume, lokasi secara grafis dan matematika. Yang kelima, menyelesaikan metode pusat gravitasi. Dan yang keenam, memahami perbedaan di antara analisis lokasi berdasarkan pada sektor jasa dan perindustrian. Strategi lokasi. Tujuan dari strategi lokasi adalah untuk memaksimalkan keuntungan dari lokasi bagi perusahaan. Kenapa? Yang pertama, karena lokasi yang strategis tentu saja akan meningkatkan keuntungan. Yang kedua, lokasi memiliki dampak yang besar pada keseluruhan risiko dan laba perusahaan. Dan yang ketiga, lokasi merupakan pendorong biaya dan pendapatan. Yang dipengaruhi oleh lokasi itu ada apa aja sih? Yang pertama, ada upah atau gaji. Kedua, yaitu pajak. Ketiga, biaya bahan baku. Keempat, biaya sewa. Yang kelima, biaya transportasi atau ongkos kirim. Biaya transportasi atau ongkos kirim sangat berpengaruh besar, bisa mencapai 25% dari harga jual produk. Jika semua hal ini diperhatikan, maka lokasi akan mengubah total biaya operasional sebanyak 50%. Penentuan lokasi. Penentuan lokasi sering bergantung pada produk, tipe bisnis atau jasa. Industri harus dapat mencari tempat yang dapat meminimumkan biaya. Retail atau jasa harus dapat mencari tempat yang dapat memaksimalkan pendapatan dan mencari tempat yang strategis. Yang ketiga yaitu gudang. Gudang harus mengkombinasi biaya dan kecepatan pengiriman. Beberapa pertimbangan apakah kita perlu memindahkan perusahaan atau tetap. Yang pertama, demand outground atau peningkatan produk yang tinggi. Yang kedua, labor productivity atau produktivitas pekerjanya. Yang ketiga, demografi shifting, yaitu demografi di negara atau wilayah tersebut. Yang keempat, nilai mata uang atau tingkat nilai kurs dan biaya upah di negara atau tempat tersebut. Dan yang kelima, local attitude, yaitu perilaku etos kerjanya. Setelah kita melakukan beberapa pertimbangan, berikut ada 3 macam pilihan mengenai keputusan lokasi. Yang pertama, memperluas tempat yang sudah ada daripada harus pindah. Yang kedua, mempertahankan tempat yang ada, namun juga menambah cabang baru di tempat lain. Dan yang ketiga, yaitu menutup tempat fasilitas utama dan pindah ke tempat lainnya. Faktor yang mempengaruhi keputusan lokasi. Memilih lokasi tempat fasilitas menjadi jauh lebih rumit dengan adanya globalisasi. Globalisasi telah ikut ambil bagian karena perkembangan dari ekonomi pasar, komunikasi internasional yang lebih baik, perjalanan dan pengiriman yang lebih baik dapat diandalkan, perjalanan kemudahan aliran modal antar negara-negara, perbedaan yang besar dalam tenaga kerja. Banyak perusahaan yang mempertimbangkan membuka kantor, pabrik, atau bank yang baru di luar negara mereka. Keputusan lokasi melampaui batas nasional. Urutan dalam keputusan lokasi adalah yang pertama, memulai dengan memilih negara manakah yang akan dilakukan kegiatan operasionalnya. Yang kedua, memfokuskan pada kawasan dari negara yang dipilih dan komunitas. Ketiga, memilih situ yang spesifik di dalam komunitas
perusahaan harus mengambil salah satu lokasi yang sangat sesuai untuk pengiriman, penerimaan, penetapan wilayah, utilitas, ukuran, dan juga biaya. Di samping globalisasi, sejumlah faktor lainnya yang mempengaruhi keputusan lokasi ialah yang pertama, produktivitas tenaga kerja, yang kedua nilai tukar mata uang, budaya, perubahan perilaku menuju industri, dan juga kedekatan pada pangsa pasar, para pemasok, dan para pesaing. Produktivitas tenaga kerja. Ketika memutuskan suatu lokasi, manajemen akan tergoda dengan area yang memiliki tingkat upah yang rendah. Namun, tingkat upah tidak dapat dipertimbangkan oleh mereka sendiri. Apa yang manajemen benar-benar tertarik adalah kombinasi produksi dan tingkat upah. Sebagai contoh adalah Otis Elevator, membayar $70 per hari dengan 60 unit yang diproduksi per hari di Carolina Selatan. Dia akan mengeluarkan lebih sedikit biaya tenaga kerja daripada pabrik di Meksiko yang membayar $25 per hari tetapi 20 unit yang diproduksi per hari. Di sampingnya ada rumusnya, yaitu biaya tenaga kerja per hari dibagi produksi unit per hari, atau berapa unit yang diproduksi per harinya. Itu akan menghasilkan biaya tenaga kerja per unit. Kita ambil contoh di bawahnya ya. Pabrik Meksiko $25 upah per hari dibagi 20 unit produksi per hari sama dengan $25 per 20 sama dengan $1,25 per unit. Nilai tukar mata uang dan resiko mata uang. Tingkat upah dan produktivitas membuat suatu negara terlihat ekonomis. Tetapi nilai tukar mata yang tidak menyenangkan akan meniadakan tabungan. Perusahaan dapat mengambil keuntungan atas nilai khususnya dengan merelokasi atau mengekspor ke negara lain. Perubahan seperti ini dapat membuat apa yang menjadi lokasi yang bagus pada 2013 menjadi salah satu sumber bencana pada 2017. Biaya dibagi menjadi dua, yaitu biaya berwujud dan tak berwujud. Biaya berwujud adalah biaya yang mudah diidentifikasi dan diukur secara tepat persis meliputi yang pertama utilitas, tenaga kerja, bahan material, pajak, dan juga depresiasi. Biaya tak berwujud adalah dapat dihitung kuantitasnya dengan mudah meliputi mutu pendidikan, fasilitas transportasi umum, perilaku komunitas mengenai industri dan perusahaan. Resiko politik, nilai, dan budaya. Resiko politik dihubungkan dengan perilaku nasional. Negara bagian, pemerintah setempat mengenal properti swasta, intelektual, penetapan wilayah, dan stabilitas pekerjaan. Nilai dari para pekerja berbeda dari suatu negara ke negara lain. Para pekerja memandang tingkat perputaran serikat dan ketidakhadiran. Semuanya merupakan faktor yang relevan. Tantangan terbesar dalam keputusan operasional global adalah berurusan dengan budaya dari negara lainnya. Variasi budaya dalam ketepatan waktu oleh para pekerja dan pemasok membuat perbedaan dalam produksi dan jadwal pengiriman. Kedekatan dengan pangsa pasar. Bagi banyak perusahaan, penempatan lokasi dekat dengan konsumen sangat penting, terutama perusahaan jasa seperti apotek, restoran, kantor pos, tukang cukur rambut, menemukan bahwa kedekatan dengan pangsa pasar merupakan faktor penentuan lokasi yang sangat penting. Untuk menjadi dekat dengan pangsa pasar Amerika Serikat, perusahaan mobil raksasa yang dimiliki asing, misalnya Mercedes, Toyota. Kedekatan dengan para pemasok. Lokasi perusahaan dekat dengan bahan mentah dan para pemasok karena cepat rusaknya dan biaya transportasinya. Kedekatan dengan para pesaing, baik perusahaan manufaktur dan jasa, kedua-keduanya juga ingin lokasi. Kecenderungan ini dinamakan dengan pengelompokan atau clustering. Sering terjadi ketika sumber daya utama ditemukan dalam kawasan tersebut. Sumber daya ini meliputi sumber daya alam, informasi, ventura modal, dan sumber daya keterampilan. Selanjutnya, metode mengevaluasi alternatif lokasi. Ada 4 metode utama digunakan untuk memecahkan permasalahan lokasi. Yang pertama,
metode pemeringkatan faktor. Yang kedua, analisis biaya, volume, lokasi. Yang ketiga, metode pusat gravitasi. Dan yang keempat, model transportasi. Contoh, yang pertama, industri theme park, Disney World, Universal Video, dan SeaWorld yang berlokasi di Orlando dan Florida dengan alasan tempat yang bagus untuk hiburan dan tenaga kerja yang murah. Yang kedua, industri pembuatan anggur yang berlokasi di Lembah Napa, Amerika Serikat dan wilayah Bordeaux, Prancis dengan alasan sumber daya alam tanah dan iklim. Yang pertama, metode pemeringkatan faktor. Metode ini terkenal karena bermacam-macam faktor yang banyak, mulai dari edukasi, rekreasi, hingga tenaga kerja terampil. Yang pertama, kembangkan daftar faktor yang relevan, dinamakan kunci keberhasilan. Yang kedua, berikan bobot pada masing-masing faktor. Yang ketiga, kembangkan skala untuk tiap-tiap faktor. Yang keempat, memiliki skor manajemen pada masing-masing lokasi untuk tiap faktor. Yang kelima, gandakan skor oleh bobot untuk tiap faktor dan total skor untuk tiap lokasi. Yang keenam, buatlah rekomendasi didasarkan pada skor poin maksimum, mempertimbangkan hasil dari pendekatan kuantitatif lainnya pula. Yang kedua, analisis biaya, volume, lokasi adalah teknik untuk membuat perbandingan ekonomi dari alternatif lokasi. Yang pertama, tentukan biaya tetap dan variabel. Yang kedua, memplot biaya untuk tiap-tiap lokasi dengan biaya pada sumbu vertikal dari grafik dan volume tahunan pada sumbu horizontal. Yang ketiga, memilih lokasi dengan biaya rendah untuk volume produksi yang diharapkan. Ini adalah contohnya. Ismail Mohebi, pemilik European Ignition Manufacturing, ingin memperluas kapasitasnya. Dia sedang mempertimbangkan 3 lokasi, Athena, Brussels, dan Lisboa, untuk pabrik yang baru. Perusahaan berharap dapat menemukan lokasi yang paling ekonomis untuk volume 2000 unit per tahun yang diharapkan. Pendekatan. Mohebi melaksanakan analisis biaya volume lokasi. Untuk melakukannya, dia menentukan bahwa biaya tetap per tahun pada situs adalah $30.000, $60.000, dan $110.000 masing-masing, dan biaya variabel adalah $75 per unit, $45 per unit, dan $25 per unit. Harga jual yang diharapkan masing-masing sistem kunci kontak yang diproduksi adalah $120. Solusi: untuk tiap 3 lokasi, Mohebi dapat memplot biaya tetap atau yang berada pada volume 0 unit dan total biaya, yaitu biaya tetap ditambah biaya variabel pada volume output yang diharapkan. 3 garis telah diplot pada gambar 8.2. Untuk Athena, total biaya sama dengan $30.000 ditambah $75 dikalikan 2000 sama dengan $180.000. Untuk Brussels, total biaya sama dengan $60.000 ditambah $45 dikalikan 2000 sama dengan $150.000. Untuk Lisboa, total biaya sama dengan $110.000 ditambahkan $25 dikali 2000 sama dengan $160.000. Di bawah ini merupakan kurvanya. Dengan volume yang diharapkan sebanyak 2000 unit per tahun, Brussels
memberikan biaya lokasi yang terendah. Laba yang diharapkan yaitu total pendapatan dikurangi total biaya, sama dengan $120 dikalikan 2000 dikurangi dengan $150.000, sama dengan $90.000 per tahun. Dan poin silang untuk Athena dan Brussels adalah 30.000 ditambahkan 75x sama dengan 60.000 ditambah 45x. 30x sama dengan 30.000, x sama dengan 1000. Dan poin silang untuk Brussels dan Lisboa adalah 60.000 ditambahkan 45x sama dengan 110.000 ditambahkan 25x. 20x sama dengan 50.000, X sama dengan 2.500. Metode pusat gravitasi. Metode ini digunakan untuk menemukan lokasi pusat distribusi yang akan menyediakan biaya distribusi dengan mempertimbangkan lokasi, volume barang yang akan dikirimkan, dan biaya pengiriman. Langkah pertama dalam metode pusat gravitasi adalah menempatkan lokasi pada sistem koordinat. Hal ini akan diilustrasikan pada contoh 3. Asal dari sistem koordinat dan skala yang digunakan adalah titik awal acak, hanya sepanjang jarak relatif yang disajikan dengan benar. Hal ini dapat dilakukan dengan mudah dengan menempatkan kotak melalui peta biasa. Sentra gravitasi ditentukan dengan persamaan 81 dan 82. Catatan bahwa persamaan 81 dan 82 meliputi istilah Q atau kuantitas pasokan yang dipindahkan ke atau dari lokasi I. Jejak jumlah kontainer yang dikirimkan tiap bulan bergantung pada batasannya sendiri. Metode pusat gravitasi juga mengasumsikan bahwa biaya secara langsung proporsional dibagi keduanya jarak dan volume yang dikirimkan. Lokasi yang ideal adalah lokasi yang dapat mengunjungi jarak yang tertimbang di antara gudang dan gerai retailnya, di mana jarak yang tertimbang oleh jumlah kontainer yang dikirimkan. Selanjutnya, sebagai contoh penerapan pusat gravitasi oleh Queens Discount Department Store yang memiliki 4 gerai terbesar. Lokasinya yaitu berada di Chicago, Pittsburgh, New York, dan Atlanta. Mereka saat ini sedang dipasok oleh sebuah gudang tua dan kurang memadai di Pittsburgh, yaitu sebagai gerai pertamanya. Nah, perusahaan ini ingin menemukan beberapa lokasi sentral yang mana akan dibangun gudang yang baru. Pendekatan yang dipakai, Quine akan menerapkan metode pusat gravitasi, maka mereka mengumpulkan data tingkat permintaan pada masing-masing gerai. Dapat dilihat di tabel 8.3. Lokasi yang pertama dari Chicago, itu jumlahnya per bulan kontainer yang dikirimkan adalah sebanyak 2.000. Pittsburgh itu sebanyak 1.000, New York sebanyak 1.000, dan Atlanta sebanyak 2.000. Nah, di bawahnya ini adalah gambar 8.2 atau lokasi 1 yaitu Chicago. Bisa dilihat. Nah, dari gambar 8.2 tersebut kita mendapat bahwa DX sama dengan 30, sedangkan DY sama dengan 120, dan Q1 sama dengan 2000. Solusi. Dengan menggunakan tabel 8.3 dan gambar 8.2, kita bisa menemukan bahwa koordinat X sentra gravitasi yaitu 30 dikali 2000 ditambah 90 dikali 1000 ditambah 130 dikali 1000 ditambah 60 dikali 2000 dibagi 2000 ditambah 1000 ditambah 1000 ditambah 2000 sama dengan 400.000 per 6000. Hasilnya adalah 66,7. Sedangkan koordinat Y dari pusat gravitasi yaitu 120 dikali 2000 plus 110 dikali 1000 ditambah 130 dikali 1000 ditambah 40 dikali 2000 dibagi 2000 plus 1000 plus 1000 plus 2000
sama dengan 560.000 per 6.000. Hasilnya adalah 93,3. Lokasi ini atau 66,7 dan 93,3 itu ditunjukkan dengan garis silang pada gambar 8.2. Yang selanjutnya adalah model transportasi. Model ini digunakan untuk menentukan pola pengiriman terbaik dari beberapa titik pasokan atau sumber daya kepada beberapa titik permintaan atau tujuan, dengan tujuan meminimalkan total produksi dan biaya transportasi. Sebagai contoh, jaringan penawaran Volkswagen yang kompleks bisa dilihat pada gambar tersebut, bahwa VW Meksiko mengirimkan kendaraan untuk perakitan dan suku cadang ke VW Nigeria, lalu mengirimkan yang telah dirakit ke VW Brazil dan menerima suku cadang dan rakitan lainnya dari kantor pusat di Jerman. Nah, meskipun teknik pemrograman linear dapat digunakan untuk memecahkan tipe permasalahan ini dengan lebih efisien, namun algoritma yang ada itu memiliki tujuan khusus dan telah dikembangkan untuk penerapan transportasi. Nah, model transportasi menemukan solusi yang awalnya layak dan kemudian melakukan perkembangan setahap demi setahap hingga solusi yang optimal itu bisa dicapai. Strategi lokasi jasa. Fokus dalam sektor jasa adalah memaksimalkan pendapatan dan fokus di sektor industri adalah meminimalkan biaya. Kenapa bisa begitu? Hal ini disebabkan oleh perusahaan manufaktur menemukan bahwa biaya pada pokoknya cenderung bervariasi di antara lokasi. Sementara untuk perusahaan jasa, menemukan bahwa lokasi seringkali memiliki lebih banyak dampak pada pendapatan daripada biaya. Oleh karena itu, fokus lokasi bagi perusahaan jasa harus pada penentuan volume konsumen dan pendapatan. Terdapat 8 faktor yang menentukan volume dan pendapatan bagi perusahaan jasa. Yang pertama ada daya beli konsumen pada area yang dituju. Yang kedua, jasa dan gambaran sesuai dengan demografis konsumen pada era yang dituju. Yang ketiga, persaingan di dalam era. Yang keempat, kualitas persaingan. Yang kelima, keunikan dari lokasi perusahaan dan para pesaingnya. Yang keenam, kualitas fisik dari tempat fasilitas dan bisnis di sekitarnya. Yang ketujuh, kebijakan operasional perusahaan. Dan yang kedelapan, kualitas dari manajemen. Selanjutnya, perbedaan analisis lokasi berdasarkan pada sektor jasa dan perindustrian. Yang pertama, kita membahas pada sektor jasa. Pada sektor jasa, fokus pada pendapatan yang terdiri dari volume atau pendapatan, yaitu area yang dituju, daya beli, persaingan, periklanan atau penentuan harga. Lalu ada kualitas fisik, yaitu parkir atau akses, keamanan atau pencahayaan, dan penampilan atau citra. Selanjutnya ada faktor penentu biaya, yaitu sewa, kaliber manajemen, kebijakan operasional atau jam, dan tingkat upah. Lalu untuk teknik sektor jasa adalah model regresi. Model regresi untuk menentukan pentingnya faktor yang bermacam-macam, metode pemeringkatan faktor, penghitungan lalu lintas, analisis demografi dari area yang dituju, analisis daya beli di area, metode sentra gravitasi, dan sistem informasi geografis. Asumsi yang digunakan oleh sektor jasa adalah lokasi. Lokasi adalah faktor penentu utama pendapatan. Permasalahan kontak konsumen yang tinggi adalah penting. Biaya secara relatif konstan di area yang dituju, oleh karenanya fungsi pendapatan sangat penting. Selanjutnya yaitu sektor perindustrian. Sektor perindustrian fokus pada biaya yang terdiri dari biaya berwujud, yaitu biaya transportasi bahan mentah, biaya pengiriman produk jadi, biaya energi dan utilitas, tenaga kerja, bahan mentah, pajak dan sebagainya. Lalu biaya tak berwujud dan biaya masa mendatang, yaitu perilaku mengenai serikat, kualitas kehidupan, pengeluaran pendidikan oleh negara, dan kualitas negara dan pemerintah setempat.
Tekniknya yaitu metode transportasi, metode pemeringkatan faktor, analisis biaya volume lokasi, dan diagram garis silang. Asumsinya yaitu lokasi. Lokasi adalah faktor penentu biaya yang utama. Sebagian besar biaya utama dapat diidentifikasi secara eksplisit untuk tiap situs. Kontak konsumen yang rendah memungkinkan fokus pada biaya yang dapat diidentifikasi, biaya tidak berwujud, dan yang dapat dievaluasi. Selanjutnya ada sistem informasi geografis. Apa itu sistem informasi geografis? Sistem informasi geografis adalah suatu sistem yang menyimpan dan memperlihatkan informasi yang dapat dihubungkan dengan lokasi geografis. Sistem informasi geografis merupakan alat penting untuk membantu perusahaan membuat keputusan analitis yang sukses berkaitan dengan lokasi. Berikut adalah beberapa database geografis yang tersedia di banyak sistem informasi geografis atau GIS. Yang pertama adalah data sensus berdasarkan blok, kota, kabupaten, dan kode pos. Yang kedua ada berdasarkan peta jalan raya, jembatan, dan terowongan. Dan yang ketiga adalah bandara utama, perguruan tinggi, dan rumah sakit. Sistem informasi geografis juga dapat dimanfaatkan dalam perusahaan untuk mengidentifikasi pasar sasaran berdasarkan pendapatan, etnis, penggunaan produk, usia, dan lain-lain. Salah satunya dengan menggunakan Mapinfo. Di sini, data dari Mapinfo membantu analisis persaingan untuk pengecer. Contoh bagaimana perangkat lunak GIS pencari lokasi mengubah real estate komersial menjadi sains. Yang pertama ada perusahaan Carvel Ice Cream. Toko es krim ini menggunakan sistem informasi geografis atau GIS untuk membuat demo profil grafis dari lingkungan yang biasanya sukses untuk Carvel yang kebanyakan dari dalam hal pendapatan dan usia. Yang kedua adalah perusahaan Ibis. Dalam memanfaatkan sistem informasi geografis, perusahaan ini menggunakan Mapinfo. Ibis menemukan bahwa pengunjung berkendara hingga 20% lebih jauh untuk sandwich daging sapi panggang mereka, yang mereka anggap sebagai produk tujuan daripada sandwich ayamnya. Berikut adalah contoh software sistem informasi geografis. Yang pertama ada Mapinfo, yang kedua ada Atlas GIS dari Strategic Mapping, yang ketiga ada ArcGIS dari Esri, yang keempat ada SAS atau GIS dari SAS Institute, yang kelima ada Maptitude dari Capillary, yang keenam ada Geomedia dari Integrap. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.